Saudara, kita masih berbicara di seputar kebangkitan Tuhan Yesus sampai nanti Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun atas para rasul. Nah, saudara, saat ini saya akan berbicara mengenai satu tema, yaitu Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Amin, ya. Nah, saudara, setelah kebangkitannya Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya, dan dia pada waktu itu murid-murid sedang menjala ikan. Dan kemudian, saudaraku, pada sebuah kesempatan Tuhan Yesus memanggil Petrus secara pribadi. Ini terjadi di Danau Genesaret. Peristiwa itu, pertemuan antara Tuhan Yesus dengan Petrus itu, saudaraku, ada satu pembicaraan secara pribadi yang akan kita kupas dan akan kita pelajari. Di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Setelah 3 kali, baru Simon mulai, ya, dengan rasa yang sedih dia berkata, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, saudara, setiap kali Yesus tanya Simon, anak Yohanes, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjadi teringat, ya, akan apa yang dia lakukan kepada Yesus. Langsung ngeling, saudaraku, pada satu peristiwa, ya, di mana Petrus melakukan sesuatu kepada Yesus. Sekian detik Simon itu mengevaluasi dirinya dengan pertanyaan, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Simon Petrus pun di dalam hatinya, karena sudah ngeling, saudara, sudah sesuatu yang dia lakukan beberapa waktu yang lalu terhadap Yesus. Dia teringat, ya, dan pada sekian detik itu Petrus mengevaluasi diri, "Iya, benarkah aku mengasihi Yesus?" Petrus mungkin dalam sekian, ya, detik teringat akan satu peristiwa, yaitu akan kokok ayam. Di dalam Matius 26 ayat 33 sampai 35, saudaraku, Petrus dengan lantang menjawab, biarpun mereka, ya, Tuhan ngomong bahwa sebentar lagi, ya, semuanya akan tergoncang imannya karena aku. Tetapi Petrus dengan lantang menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus mengingatkan Petrus, Petrus, jangan ngomong gitu, ya, seakan-akan seperti itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, enggak Tuhan, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain, ya, semua yang lain pun berkata demikian juga, tetapi yang paling lantang, yang paling keras itu si Petrus. Nah, Petrus teringat akan peristiwa itu, ya, sehingga satu pertanyaan di dalam hati Petrus, ya memang, benarkah aku mengasihi Yesus? Kemudian mungkin Petrus merenungkan kembali dalam sekian detik itu, saudaraku, benarkah aku mengasihi Yesus? Petrus teringat, iya ya,
Yesus tak tinggal melayu sendirian saat itu. Ya. Padahal Petrus itu dengan lantang berteriak mau membela Yesus. Sekalipun aku harus mati bersama dengan engkau, aku tak akan meninggalkan engkau. Pada kenyataannya, saudaraku, setelah memutuskan kupingnya si Malkus, hamba daripada imam besar itu, saudaraku, apa yang terjadi? Di dalam Matius 26 ayat 56, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Melayu kabeh kecuali Petrus. Enggak, saudaraku. Mungkin dia malah yang paling banter, saudaraku ya. Makanya Petrus melayu, pemimpinnya melayu kabeh, saudaraku. Seperti itu. Mungkin Petrus menyangka akan terjadi satu mujizat. Bukankah Yesus ngomong, siapakah yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Buk, 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 buk. Jatuh semua. Mungkin mereka menyangka, kali ini kalau Yesus, kan habis peristiwa itu, siapakah yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Buk, 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 buk. Jatuh semua, saudaraku. Wah, ini sebentar lagi malaikat turun, mati semua ini. Ternyata yang terjadi kebalikannya. Yang terjadi KKR kesembuhan. Loh, lah kok malah disembuh loh. Tak betul kupingnya putul, tinggal satu buat kenang-kenangan supaya tahu siapa gua. Kan gitu ya, saudaraku ya. Lah kok malah ditemplek nomennya, saudaraku ya. Terjadi satu KKR kesembuhan, tidak seperti yang diharapkan, ya. Bahwa terjadi sesuatu pembelaan di mana Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya. Nuhuk, tidak ada harapan. Maka Petrus belayu banter, saudara. Ya, meninggalkan Yesus sendirian. Di mana kata-kata Petrus? Sekalipun mereka tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Saudara, demikian juga Petrus teringat, benarkah ya aku mengasihi Yesus? Petrus teringat bahwa dia sudah mengutuki Yesus dan bersumpah bahwa aku tidak kenal dia. Saudara, bahkan itu sampai 3 kali, saudara. Ya. Nah, inilah, benarkah aku mengasihi Yesus? Sampai Tuhan tanya 3 kali, saudaraku. Dan pertanyaan ketiga inilah yang membuat Petrus sedih. Dan dia sadar bahwa dalam peristiwa yang lalu dia cuma omong tok, ya, omong doang, saudara. Tapi pada kenyataannya tidak semuanya, ya, tidak ada bukti, tidak terbukti. Sekalipun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Dia melayu banter, saudaraku, meninggalkan Yesus sendirian. Saudaraku, malah bersumpah mengutuki diri, tidak kenal Yesus demi dia selamat, saudara. Katanya dia berani mati. Ternyata cuma omong tok, saudaraku ya, omong doang. Pertanyaan ketiga inilah yang hujam jantung Petrus. Kayak lagunya Tompi ya, menghujam jantungku gitu ya. Seperti katanya Tompi ya, seperti ribuan bintang yang menghujam jantungku, saudara ya. Saudara, pertanyaannya cuma, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Cuma ditanya 3 kali aja. Itu kayaknya ribuan bintang yang menghujam jantungku, saudaraku ya. Ya pada waktu itu belum ada Tompi loh, saudaraku ya. Nah, seakan-akan dalam peristiwa itu 3 kali berturut-turut Tuhan tanya itu. Tuhan itu seakan-akan berbicara secara khusus dengan hati Petrus. Jawab dengan hati, bukan dengan emosi. Petrus itu ngamuan, emosian, ya. Jadi kalau ditanya gitu, wah langsung nyaut. Ditanya langsung nyaut. Tetapi Tuhan ngomong, jangan ngomong tok, ya, tetapi jawab dengan hati. Dan inilah akhirnya dari pertanyaan, ya, 1, 2, 3. Inilah jawaban dari hati Petrus, yang itulah yang ditangkap oleh Yesus. Nah ini tidak emosi, ini temenan, ini sungguhan. Kalau yang pertama dan kedua tadi emosi doa kayak yang biasa-biasa itu, dikasih ngomong langsung nyaut, ditanyai langsung nyaut. Kali ini, ya, kan pernah tuh Petrus tuh, langsung Tuhan Yesus dikit. Tuhan, ya, hal itu sekali-kali tidak akan terjadi pada waktu Yesus ngajak ke Yerusalem.
hal itu tidak akan sekali terjadi. Hanya engkau iblis langsung ini. Ya ini loh. Kakek ngomong saudaraku. Ya, seperti itu. Emosi. Dan inilah jawaban dari hati Petrus. Tuhan, engkau tahu sekali sesuatu. Engkau tahu yang ada di dalam lubuk hatiku. Bahwa aku mengasihi engkau. Saudara, seringkali kita tidak kebablas omong, saudara. Kalau ditanyai Tuhan sedikit gitu ya. Tuhan baru ngomong satu kecap, kita berkecap-kecap, saudara. Ya, sampai kayak kecapan, saudara. Itu apa omongan itu tidak ada harganya. Kayak orang makan kecapan gitu aja, saudara ya. Seperti ngomongnya banyak, ngomongnya kapan? Di dalam doa. Di dalam doa itu ngomongnya dari A sampai Z, saudara. Padahal mungkin Tuhan cuma tanya, apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan, aku sudah begini, engkau tahu, aku sudah berkorban, engkau tahu uangku ini sudah habis berapa, tenagaku sudah berapa, aku sudah mati loh Tuhan, aku banyak ngomongnya banyak. Padahal Tuhan tuh tanya mek sitok-tok saudaraku. Ya, seringkali seperti itu. Ya, jawab dengan hati bukan dengan emosi. Setelah Tuhan tahu, melihat jawaban Petrus ini dari hatinya ini. Maka Tuhan juga ngomong yang terakhir, gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Nah, aku tahu persis siapa kamu. Kamu akan gagal kalau kamu berusaha dengan kekuatanmu. Kalau Tuhan memerintahkan, lalu kita lantang langsung, saudaraku. Aku pasti bisa Tuhan, amin, aku pasti bisa. Dengan kekuatan sendiri kita akan gagal. Dengan emosi kita akan gagal. Saudaraku, tetapi tetap dengan rendah hati, Tuhan berikan aku kemampuan, berikan aku kasih karunia supaya aku bisa melakukan kehendak-Mu. Amin. Jangan nepah dodo, saudaraku ya. Nah, seperti Petrus seringkali kita gagal memenuhi janji dengan Tuhan. Seringkali saudaraku kita gagal nasar janji dengan Tuhan. Janji ingin melayani, janji ingin nanti kalau aku sudah berhasil kasih ya persembahan untuk proyeknya Tuhan ini. Gagal memenuhi janji, saudaraku. Nanti setelah ini aku mau saksi maju ke depan aja gagal, saudaraku ya. Apalagi aku mau jadi saksi Kristus, saksi di sini kehidupan sehari-hari aja gagal, saudaraku. Ya, ada seorang yang saya kenal, anak muda. Karena ambisi menggebu-gebu ingin cepat kaya, maka sebagai salesman, dia berusaha mengelola pikirannya, dia berusaha mengelola kesempatan yang dia ada untuk menjual barang-barangnya, sampai akhirnya masuk di dalam satu area kriminalitas, saudaraku. Karena dia sudah muter-muterkan barang-barangnya itu tidak karu-karuan, saudaraku, sampai akhirnya dia ditangkap, dia masukkan ke penjara. Di dalam penjara, dia nyanyi, nyanyi, tapi itu penjaranya tidak bergetar-getar, tidak bergoyang-goyang, saudaraku. Ya. Tapi dia nyanyi, hatinya dia serahkan kepada Tuhan. Kemudian mamanya ngomong sama saya sempat menjenguk dengan istri saya. Mamanya ngomong ya sama saya, dia mau sekolah Alkitab, nanti ojo susu. Ya katanya Jokowi ojo ke susu, gitu ya. Nanti dulu. Itu bisa saja emosi. Ya, kalau sudah nasar-nasar, pengen sekolah Alkitab, pengen. Hati-hati, saudaraku. Yang terjadi apa? Begitu urusannya sudah selesai, tidak sampai di sidang, bebas beres semuanya. Oke, kemelinti, saudaraku. Sekolah Alkitab lupa. Mulai berbuat ulah yang aneh-aneh lagi. Lu janjinya mana? Gagal memenuhi janjinya. Saudaraku. Demikian juga ya, mau berbuat kasih, janji. Setelahnya aku mau berbuat kasih, bantu si A si B. Ketika sudah diberkati sungguhan, saudaraku, eman-eman nanti lain kali aja ya. Ya, seringkali seperti itu, saudaraku. Saudara, saya juga sebagai hamba Tuhan sering gagal memenuhi janji. Ketika dalam kondisi sesuatu, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya akan begini, Tuhan saya akan mempersembahkan hidup ini, saya akan ini, akhirnya gagal oleh satu dua hal gagal.
Dan saudara, satu saat pernah mengalami satu kesedihan. Seperti Petrus yang nangis sedih itu, saudara. Gagal aku ya. Petrus ketika kerungu kokok ayam, kuku. Tuhan Yesus pas lewat di depannya sambil ditawan, terus Tuhan Yesus itu masih menyempatkan noleh kepada Petrus. Petrus nangis, saudara. Iyo, peluru pas ayam peluru, saudara. Itu yang diomong Tuhan Yesus. Padahal aku nebah dodo. Sekalipun aku semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ya, bahkan rela mati ya tanya, saudara. Nah, dalam kondisi seperti itu, Petrus mengalami kegagalan akan janjinya di hadapan Tuhan. Saudara, lalu Petrus kemana? Delik singiden, tidak tahu. Saudara. Pokoknya dia lari. Mungkin dia berpikir, aku sudah gagal. Aku sudah tidak berkenan lagi di hadapan Allahku. Karena aku meninggalkan Yesus. Aku sudah tidak bisa dipakai lagi sebagai hamba Tuhan. Berarti nubuatan Yesus. Engkau Petrus di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat. Gagal. Paham saudaraku? Gagal. Sudah tidak mungkin. Bisa apa lagi? Tidak bisa. Aku sudah bisa apa-apa. Seperti itu. Saudaraku, di tengah-tengah kondisi dan keadaan seperti itu, saudara, tiba-tiba apa yang Petrus alami seperti itu, saya pun mengalami. Aku tidak bisa. Ternyata tidak semudah yang aku ucapkan. Saudara, berarti gagal sudah. Saudara, kalau kita memperhatikan kegagalan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, kita akan gagal. Tapi satu hal, saudaraku, Tuhan mengingatkan saya dengan satu pujian. Saya tuh merasa gini, dengan kelemahanku, dengan kekuranganku ini, ya, aku mau mencapai apa yang Tuhan taruh di hati ini. Gak bisa. Aku berusaha, gak bisa. Sudah, aku gak bisa melayani. Kayaknya sudah harus berhenti melayani aja sudah. Karena aku gak mampu. Tiba-tiba satu pujian. Dia tak pernah gagal karena dialah. Tahu saudaraku? Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab dia alam, raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Allah, Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja, Yesus. Amin. Dia tak pernah gagal, saudaraku. Kalau melihat kemampuan kita gagal, melihat kemampuan kita berusaha kesandung lagi. Tuhan, aku mau bangkit, aku mau berjalan kembali. Kesandung lagi. Tuhan, aku mau balik, bangkit, dan aku mau lari kenceng untuk mengejar ketertinggalanku. Delosor lagi, saudaraku. Itu kita. Penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Tapi di dalam kasih karunia-Nya, kalau hati kita ini, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Aku mengasihi Engkau. Dia yang akan mengerjakannya di dalam hidupku. Amin. Dan engkau tidak akan pernah gagal. Kemudian pujian yang kedua, saudaraku, itu yang berbicara menjadi rema bagi saya. Ini lagu kuno. Saya itu senangnya lagu yang kuno-kuno, termasuk orang kuno. Yesus lebih besar dari persoalanku. Yesus lebih besar dari kelemahanku. Yesus lebih besar dari kegagalanku. Maha besar Dialah Allahku. Saudaraku, Yesus lebih besar
Persoalanku besar dan persoalanku inilah yang membuat aku gagal untuk melayani Tuhan. Persoalanku inilah yang membuat aku gagal memenuhi janjiku dengan Tuhan. Mungkin persoalan ekonomi, finansial, keuangan, persoalan-persoalan keluarga rumah tangga, persoalan-persoalan bisnis, pekerjaan usaha, persoalan-persoalan apa, sakit penyakit apapun juga yang terjadi dalam hidup kita. Kalau itu, engkau anggap itu sebuah kegagalan, saudaraku. Ingat pujian ini. Yesus lebih besar dari persoalanku. Amin. Yesus lebih besar dari persoalanku. Demikian juga Yesus lebih besar dari kelemahanku. Engkau mengatakan aku lemah. Aku kena sakit ini. Sakit diabetes, sakit hipertensi. Aku kena sakit ini yang menyebabkan aku tidak bisa memenuhi janjiku kepada Tuhan. Tapi pujian ini mengatakan, Yesus lebih besar dari kelemahanku. Amin, saudara. Yesus lebih besar dari kelemahanku. Dia lain tidak pernah gagal, saudaraku. Ya, saya punya satu persoalan. Saya gagal memenuhi janji. Itu mungkin, ya, yang kau katakan kepada Yesus. Tetapi Yesus, engkau tidak pernah gagal. Amin. Untuk menggenapi janjimu, ya. Saudaraku, kita akan jadi orang gagal kalau kita hanya fokus kepada kelemahan kita, fokus kepada kegagalan kita, fokus pada persoalan kita. Kita akan jadi orang gagal. Tetapi fokuslah pada Yesus yang tidak pernah gagal. Dia Allah yang selalu setia menepati janjinya. Amin. Ya. Serahkan semua kelemahan kita, kekurangan kita, saudaraku. Kegagalan kita bukan penghalang bagi dia untuk menggenapi janjinya. Sebab dia adalah Allah yang berkuasa untuk dia sanggup mengintervensi hidup kita, saudaraku. Kita dikelilingi dengan kelemahan, persoalan, kegagalan, kekurangan. Seakan-akan itu menjadi satu tembok, satu benteng yang tinggi, dan kita menjadi satu penjara, dan kita tidak bisa keluar. Di sini ketabrak kelemahan kita, di sini ketabrak permasalahan kita, di sini ketabrak, saudaraku, berbagai macam kegagalan demi kegagalan. Kita ada di dalam penjara, tapi Yesus mampu mengintervensi masuk di dalam hidup kita. Amin. Sehingga sesuatu yang namanya mujizat bisa terjadi di dalam hidup kita. Ingat saudara, beberapa waktu yang lalu saya ngomong bahwa kita tidak mengikuti hukum dunia, tetapi kita mengikuti hukum kerajaan surga. Amin. Hukum dunia, kelemahan kita ada puluhan. Kegagalan kita, pengalaman-pengalaman kita yang lalu gagal, mungkin ada ratusan. Persoalan kita, saudaraku, tinggi sekali. Dan menurut hukum-hukum dunia, lawis kayak ngono gak mungkin bangkit. Ya sudah, terima nasibmu. Itu hukum dunia. Itu formula dunia, saudaraku. Seperti itu. Tetapi kita di dalam hukum kerajaan surga, di mana Yesus yang memerintah hidup kita, di mana yang berlaku adalah hukum kerajaan surga. Amin. Di situ ada mujizat. Ada kelemahan kita, ada mujizat. Amin. Ada persoalan yang besar, tetapi ada mujizat juga. Ada berbagai macam kekurangan kita. Di situ ada mujizat juga. Karena hukum yang bekerja adalah hukum kerajaan surga. Di mana Yesus yang memerintah hidup kita. Amin. Ya. Allah tidak mungkin gagal untuk menjadikan kita seperti yang Dia mau. Saya berdoa setiap hari, Tuhan, terlalu banyak waktu yang sudah terbuang di dalam hidupku. Aku ingin menjadi yang aku mau. Aku ingin jadi pengkhotbah seperti yang aku mau. Dan yang aku mau, aku seperti itu loh Tuhan. Benny Hinn misalnya. Dan aku ingin seperti itu. Aku ingin seperti Pak Willy. Nah, seperti gitu ya. Aku mau menjadi seperti yang aku mau. Begitu ya. Tinggal nunjuk, aku mau menjadi seperti itu. Aku mau kaya seperti itu Tuhan. Aku mau Tuhan jadi hamba Tuhan seperti itu. Aku mau Tuhan jadi orang terkenal seperti itu. Saudara. Nah, saudara, aku mau seperti yang aku mau. Itu habis waktunya.
Hidupku hanya untuk mengejar yang ku mau. Tetapi pada sisa-sisa waktu ini, ketika menjadi sadar, Tuhan, aku mau menjadi seperti yang kau mau. Amin. Katakan, aku mau menjadi seperti yang kau mau di dalam doa-doamu itu. Saudara, disitulah mujizat-mujizat akan terjadi di dalam hidupmu. Ya, asal dengan ketulusan hati. Kalau dulu Yesusku adalah sebuah objek, ya, sebuah objek untuk atau sarana untuk menggenapi keinginanku. Yesus adalah sarana untuk menggenapi keinginanku. Tapi sekarang, Yesus berdaulat mutlak atas hidupku. Aku harus menjadi seperti yang Tuhan mau. Aku diciptakan dan Tuhan punya gambar tentang hidupku. Aku diciptakan dan Tuhan punya rencana ya, di dalam hidupku. Aku diciptakan, Tuhan punya jadwal yang komplit, lengkap mengenai aku. Seperti Tuhan Yesus itu selalu ngomong, hal itu terjadi supaya genaplah. Itu tertulis, ada seperti yang ada tertulis. Jadi ada terjadwal Tuhan Yesus itu. Ya, genaplah apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang aku, Tuhan Yesus ngomong itu. Demikian juga kita terjadwal oleh Tuhan dan aku mau seperti yang Tuhan sudah jadwalkan. Nah, saudara, baru nanti hidup kita itu akan berbuah di hadapannya. Amin, saudara. Seperti itu, saudara. Ya. Nah, kegagalan kita bukan penghalang bagi Dia untuk menggenapi janjinya. Sebab Dia Allah yang berkuasa untuk mengintervensi hidup kita. Petrus buktinya sudah gagal, bahkan bersumpah dan mengutuk diri tidak kenal Yesus. Petrus gagal, segagal-gagalnya. Tetapi Tuhan ngomong, pesan sama malaikat. Titip ya, di situ kalimat, dan kepada Petrus. Sampaikan kepada murid-muridnya di kubur itu. Dan kepada Petrus, namanya masih disebut secara spesifik, secara khusus. Kenapa bukan kepada Yohanes? Pada Yohanes ada murid yang dikasihnya. Kenapa bukan dan kepada Yakobus? Yakobus adalah murid yang selalu juga dengan Yohanes ikut dalam peristiwa-peristiwa penting. Kenapa? Bukan dan kepada yang lain. Tapi kenapa dan kepada Petrus pada saat itu Petrus sedang jatuh? Itulah Tuhan berkuasa untuk mengintervensi kelemahan Petrus. Ya, untuk mengangkat dan memuliakan Petrus. Thomas buktinya, aku tidak percaya. Kalau tidak aku dudul, aku tidak percaya. Sama Tuhan dikasih. Ya. Saudaraku. Dan Thomas akhirnya saudaraku, bertobat. Thomas tetap jadi Thomas Rasul. Amin. Tidak karena ketidakpercayaannya Thomas menjadi tukang jolo ikan. Ya. Tetap Thomas jadi Rasul. Yunus buktinya dia nabi. Dia terus lari, saudaraku. Oh, dengan berbagai macam cara Tuhan tidak pernah gagal. Dimplok sama iwak gede, saudaraku. Dilepeh, saudaraku. Untuk dilepeh keluar dari mulut. Coba keluar dari belakang ya apa, saudaraku? Yunus jadi apa, saudaraku? Ya, Tuhan ngelepeh itu dari depan, saudaraku ya. Sehingga Yunus tetap Yunus nabi, saudara. Ya, bahkan dimuliakan. Tuhan tidak pernah gagal. Yefta dibuang sama saudara-saudaranya. Kamu loh mamamu pelacur. Kamu keluar. Kamu tidak dapat warisan, ya. Kamu bukan termasuk keluarga. Saya Yef. Gilead, saudara. Saya Gilead. Angel, saya kira saya Yef aja, saudara. Kamu keluar. Tidak boleh masuk sini. Diusir, saudara. Kumpulnya sama siapa? Kumpulnya sama garong-garong. Preman-preman. Kerjanya apa? Ngerampok. Padahal asalnya pahlawan loh. Itu jadi tukang rampok. Saudara. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Loh ini loh pilihanku kok. Masuk kamu lari, tidak karu-karuan hidupmu. Aku sanggup diambil kembali. Dimuliakan. Ya, dipimpin Roh Kudus, menang. Tarung menang terus sampai jadi panglima. Sampai akhirnya jadi pemimpin. Ya, orang-orang Israel. Nah sudah, dia tidak pernah gagal. Hari ini
Mungkin kau merasa jadi orang yang gagal karena banyak kelemahan. Hari ini mungkin kau merasa gagal. Tuhan, ampuni, aku tidak bisa mengenapi janjiku. Aku ingin melayani Tuhan, tapi ya apa, aku sekarang ini sakit. Tuhan, aku tidak bisa lagi ini, aku tidak bisa itu. Aku banyak persoalan. Tetapi dia tidak pernah gagal karena dia Allah. Yesus lebih besar dari persoalanku. Yesus lebih besar dari kelemahanku. Yesus lebih besar dari kegagalanku. Amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri.